Oke, welcome pembicara kita. Apa kabar Ibu Dia? Alhamdulillah luar biasa. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Wah, luar biasa sekali. Mukanya sangat cerah sekali ya. Oke, udah 52 orang yang bergabung ini di tempat ini ya. Sekali lagi saya ucapkan welcome. Semua yang baru bergabung, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Gimana puasanya lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Wah, luar biasa sekali. Mukanya sangat cerah sekali ya. Oke, udah 52 orang yang bergabung ini di tempat ini ya. Sekali lagi saya ucapkan welcome. Oke, apakah suaranya masih bergema? Suara sudah oke sepertinya Bu Olen karena saya mematikan laptop saya. Oke, apa kabar semuanya? Kita akan nggak panjang lebar lagi ya. Kita akan memulai langsung acara ini ya. Akan dibantukan oleh saya ya, hostnya di tempat ini ya. Terima kasih sudah bergabung kepada acara Puasa Sehat kali ini. Nah, Puasa Sehat kali ini dibawakan oleh Ibu Peri kita yang luar biasa ya. Sangat cantik luar biasa ya. Tetap puasa tapi muka tetap cerah. Nah, pengen tahu kan kiat-kiat dan rahasianya gimana? Yuk kita dengerin ya. Tanpa panjang lebar lagi ya. Inilah dia, Ibu Dia Puspitawati. Silakan waktu dan tempatnya, Bu Dia. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, Bapak Ibu semua di seluruh Indonesia. Hari ini kita live untuk kita sharing bersama. Materi kita siang hari ini adalah puasa dan sehat. Masya Allah ya. Memang Bapak Ibu, sebenarnya puasa itu adalah tujuannya untuk menyehatkan tubuh, benar nggak? Ya, semua pasti tahu ya bahwa puasa itu adalah salah satu cara untuk menyehatkan tubuh. Nah, seperti apa puasa yang sehat itu Bapak Ibu? Nah, kita lihat ya materi-materi kita pada siang hari ini yang telah disiapkan oleh N2000 Indonesia untuk memberikan pengetahuan, juga memberikan tips-tips buat kita semua supaya kita bisa tetap puasa dan kita bisa tetap sehat ya. Oke, next. Ya, nah puasa sehat ini sangat erat kaitannya Bapak Ibu dengan cara berpikir kita, kemudian perasaan kita, bagaimana cara menjalankan puasa, atau biasa kita sebut dengan keikhlasan kita pada saat kita menjalani ibadah puasa itu. Nah, bagaimana puasa kita bisa sehat? Tentunya pertama kali yang harus kita cek adalah hati kita. Apakah kita ikhlas Bapak Ibu menjalankan puasa ini? Ya, kalau hati kita ikhlas menjalankan puasa ini, Masya Allah, ya puasa ini bisa jadi memberikan kesehatan, memberikan detoksifikasi, ya, mengeluarkan racun-racun tubuh, ya. Jika hati kita ikhlas, yang terjadi malah detoksifikasi. Racun-racun tubuh keluar Bapak Ibu, gitu ya. Oke, kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, nih ya yang seperti saya info tadi, kalau hatinya ikhlas malah terjadi detox, gitu kan. Tapi ya seringkali begini, baru jam 1 udah nunggu-nunggu jam 6. Baru jam 1 nih, udah kepikiran puyeng nunggu-nunggu jam 6. Kenapa? Karena berbagai macam takjil dan makanan yang akan kita jadikan menu untuk buka puasa itu udah kayaknya manggil-manggil gitu ya. Jadi akhirnya di sini tidak tenang, akhirnya keikhlasannya berkurang. Nah, jika hati kita tidak ikhlas, maka yang terjadi apa Bapak Ibu? Kita lihat slide selanjutnya. Oke.
Nah, jika hati kita tidak ikhlas, maka yang terjadi malahan racun tubuh Bapak Ibu, ya gitu. Karena pada saat di sini kepikiran, tingkat stres naik, yang terjadi adalah malah keracunan. Karena pada saat kita ada tingkat stres yang tinggi, ada yang namanya hormon stres itu terbentuk Bapak Ibu. Nah, sehingga itu yang menyebabkan puasanya dapat, tapi sehatnya nggak dapat. Sayang banget. Nah, kita kan mau puasa dan sehat, bener nggak? Gitu. Nah, oke, kita lihat lagi slide selanjutnya. Nah, jadi bagaimana sih puasa kita supaya bisa sehat ya? Jadi makanan yang kita makan itu juga harus lengkap dan seimbang ya, mengandung protein yang banyak, karbohidrat, lemak yang cukup, kemudian serat, vitamin dan mineral. Jangan begini Bapak Ibu ya, misalnya contoh kita sedang puasa, sehari itu kan mengistirahatkan organ nih ceritanya, supaya organ ini bisa melakukan detoksifikasi atau pemulihan ya gitu. Tapi yang ada pada saat buka puasa, wah, udah nasi, udah bakmi, udah apa tuh namanya, perkedel ya, semuanya karbohidrat, wow gitu ya. Jadi lambungnya nggak kuat sebenarnya, tapi karena suka ya, udah gitu tambah gorengan dan lain-lain, jadi dimakan semua ya, sehari nahan, kemudian jam 6-nya balas dendam. Yang ada malah nggak sehat, justru malah memberatkan fungsi lambung dan pencernaan gitu. Jadi makanan kita harus proporsional, proteinnya sesuai ya, karbohidratnya cukup, lemak dan seratnya cukup, kemudian vitamin dan mineralnya juga harus pas gitu. Oke, next. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, pada saat puasa, kita juga butuh banget Bapak Ibu yang namanya tambahan nutrisi, ya, tambahan nutrisi. Nah, tambahan nutrisi yang paling tepat, ya, saya pribadi juga minum tambahan nutrisi ini, itu kurang lebih saya sudah 15 tahun konsumsi bersama keluarga, ya. Jadi, ini bagus banget, ya, itu adalah super green food ini, ya, gitu. Nah, jadi pada saat sahur, saya menambahkan yang namanya super green food ini gitu, dan juga saya juga menambahkan susu kolostrum gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bagus banget khususnya buat orang tua dan anak-anak ya, atau yang saya sebut ini sebagai perisai ya, perisai imun Bapak Ibu. Kekuatan imun kita akan terbantu banget pada saat puasa ya, puasa kita jadi prima, sehat itu dengan dua produk ini pada saat sahur ya gitu, khususnya orang tua dan anak gitu, orang tua dan anak. Kalau usia-usia kita masih masih ada daya tahan gitu kan, tapi anak-anak gimana gitu kan, mereka udah pengen, mereka juga apa itu namanya Bapak Ibu, semangat untuk puasa. Nah, kita sebagai orang tua harus smart Bapak Ibu, berikan asupan nutrisi yang terbaik buat anak-anak supaya niatnya untuk puasa itu didukung dengan stamina dan imun yang kuat juga gitu. Lalu yang kedua, di sebelah tadi juga bicara orang tua ya. Kadang kalau kita lihat contoh nih, orang tua saya usianya udah 80 lebih ya, khususnya yang umurnya 60 ke atas ya Bapak Ibu ya, mereka imunnya udah menurun gitu, tapi hasratnya untuk pengen puasa tuh tetap semangat. Nah, kita sebagai anak-anak, kita harus berbakti Bapak Ibu, kita harus sediakan, kita harus apa itu namanya, cukupi ya kebutuhan orang tua kita, nenek kita, kakek kita dengan dua ini ya. Yang ini makanan sel ya, yang membuat kita itu satu harian puasa itu nyaman banget, nggak kerasa lapar sama sekali, itu super green food ini ya, padat gizi dan nutrisinya tinggi. Kemudian susu kolostrum sebagai peningkat imun tubuh sehingga nggak lemes, nggak perih perutnya, kemudian nggak pusing. Nah, dua kombinasi ini sangat bagus sekali kita lengkapkan kepada anak-anak kita dan orang tua kita.
Lalu kita sendiri gimana? Nah, kalau untuk kita sendiri ini benar-benar sebagai perlindungan ya, kecukupan nutrisi kepada kita gitu Bapak Ibu. Jadi kalau sejak dini kita minum ini, kita bisa memberikan memberikan nutrisi kepada sel-sel tubuh kita, kesehatan kita itu bisa long time Bapak Ibu gitu ya. Jadi pada saat usia-usia tertentu orang lain sudah kena macam-macam penyakit ya, orang udah penurunan fungsi organnya banyak, tapi bagi kita yang senantiasa minum ini sejak dini ya, sejak sekarang kita bisa Bapak Ibu menjaga kesehatan kita lebih lama. Nah seperti itu ya, apalagi puasa gini Bapak Ibu harus menjadikan ya perisai imun tubuh kita itu super green food dan kolostrum tadi gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah next ya. Iya gitu. Nah, tambahan nutrisi saat berbuka juga penting sekali nih, karena sahur tadi kan kita udah pakai perisai imun kita, yaitu dengan super green food dan kolostrum ya, dengan Vituskim. Jadi SGF-nya rata-rata minum 10 butir, lalu kolostrumnya minum 1 saset ya. Bentuknya itu saset Bapak Ibu, jadi jangan khawatir. Tuh ya, satu box itu isi 15 saset, jadi banyak gitu ya. Nah kemudian untuk sore hari untuk buka puasa itu juga kalau mau pola sehat Bapak Ibu jangan khawatir ya. Kadang-kadang secara ekstrim orang mau puasa sehat lalu dia nggak makan apa-apa gitu, jadi semuanya yang sehat-sehat, nggak kayak gitu juga. Nah sore hari ini saya mau berbagi sama Bapak Ibu semua ya, kita mau menerapkan pola buka puasa yang bernutrisi, yang enak, sedap, nikmat ya, tapi menyehatkan. Apa itu? Nah, ini saya sudah ada bahan-bahannya nih. Pakai apa? Kita buka puasa pakai Romil ya Bapak Ibu ya. Romil tuh yang ini. Nah, setiap buka puasa kita pakai Romil gitu. Begitu azan, minum 1 gelas air ya, lalu minum Romil. Nah, kalau Romil doang kan kayaknya nggak asik, padahal di luar itu kan kita lihat banyak es buah, banyak puding dan lain-lain. Nah, kalau cuma minum Romil kayaknya kurang menarik gitu ya, kurang semangat bukanya. Nah, jangan khawatir. Sore hari ini ya saya akan berbagi bagaimana cara membuat Romil ini begitu menyegarkan dan menggoda selera Bapak Ibu ya. Itu sebabnya puasa kita semakin semangat ya. Nah, jadi Bapak Ibu coba ya kita akan lihat. Oke, sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah siapkan ini Bapak Ibu. Oke, nah Romil dengan aneka buah-buahan. Nah, bagaimana caranya? Sebentar ya. Gitu. Oke, Bapak Ibu ya. Sorry. Sebentar ya. Oke, maafkan. Nah, ini ada buah-buahan yang sudah saya potong-potong. Nah, semua bisa lihat ya. Ada tomat, ada anggur, ada mentimun, dan juga ada kurma ya. Kurma ini kan sebagai simbol ya Bapak Ibu ya, gitu, disunahkan kalau buka puasa pakai kurma gitu. Nah ini nanti semua akan menjadi topping Bapak Ibu. Wow, nikmat banget gitu ya, akan menjadi topping dari Romil kita sore hari ini gitu kan. Nah lalu jangan lupa untuk menambah manis, kita pakai juga yang sehat ya, madu. Nah ini madunya Bapak Ibu, keren banget ya gitu. Nah, ini dia Romilnya. Nah, kita akan sama-sama lihat ya Bapak Ibu. Saya akan coba praktekkan ya. Saya udah ada gelas yang udah ada airnya. Pada saat membuat es buah dengan Romil ya, ini saya biasanya pakai 150 cc air.
ya gitu. Nah, saya buka. Lalu ini digunting. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Jangan lupa Bapak Ibu, setelah dikasih romilnya, kasih madunya. Nah, oke. Kasih madu, lalu ditutup ya. Nah, nih ingat nih, jika Bapak Ibu kepengen agak seger dikit ya, saya sih nggak saran untuk kita pakai es yang banyak, karena nanti akan mengganggu fungsi lambung kita ya. Jadi lambung yang habis puasa seharian, nggak bagus kalau langsung dikasih es yang berlebihan. Kenapa? Karena nanti kembung Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu mau ya, bisa juga ditambahkan 1 batu es supaya agak segeran dikit. Nah, tuh saya kasih ya 1 batu es, kemudian ditutup. Nah, kita kocok Bapak Ibu. Ya, kita seker. Nah, sampai di sini udah gitu Bapak Ibu ya. Kita masukkan ke tempat es buahnya. Nah, ini tempat es buahnya. Nah, udah di sini. Lalu mulai deh kita masukkan topping-toppingnya Bapak Ibu. Kita masukkan mentimun. Nah, ya sesuai selera. Bapak Ibu sukanya buah apa, kemudian sukanya sayuran apa, boleh aja. Nah, luar biasa ya. Tuh, ini anggur kita masukkan juga ya. Tomat yang segar juga kita masukkan, Bapak Ibu ya. Nah, oke. Oke ya, terakhir nanti kita masukkan kurmanya ya. Oke, supaya cepat ya, saya masukkan aja semua. Wah, keren banget nih, seger. Wow, jadi pengen deh. Ya, terakhir kurma. Oke. Nah, sudah Bapak Ibu semua. Nah, pada saat sudah buah-buahnya kelihatan nih ya, buah-buahnya kelihatan, akhiri dengan topping yang terakhir yaitu madu lagi ya. Kebetulan nih madunya udah saya cairkan, saya tambahin air dikit supaya gampang apply-nya gitu ya. Nah, Bapak Ibu keren banget ya. Ini sudah jadi esnya. Wow, kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan ya. Nah, sekarang saya beri hiasan. Wow, saya beri hiasan ya. Boleh dikirim ke hostnya ya, Bu? Waduh, udah nggak tahan ya, Bu Olen ya. Wow, cantik ya, tambah cantik. Nah, terakhir saya kasih ini. Oke. Jangan dicobain ya, Bu? Wah, jadi coba ya, permisi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih. Bisa lihat, wow. Bu Olen bisa lihat? Lihat banget, Bu. Wow, seru banget ya. Ini seger banget ya. Dan rasanya legit. Oke, rasanya legit banget. Bisa langsung dikasih sendok. Atau Bapak Ibu juga bisa langsung pakai sedotan juga ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nikmat banget ya. Romil rasanya legit, banyak buah-buahannya, sehat buat buka puasa kita nanti. Oke. Jadi begitu Bapak Ibu tips puasa sehat kita ya. Semoga ibu-ibu bisa berkreasi sendiri. Kalau udah kreasi, share ya ke IG N2000 AKD. Oke. Ya, next ada lagi slide-nya? Sudah, Bu. Wah, aduh, menggoda ya. Iya, nanti saya cobain aja. Oke. Ya, Bu Dia. Oke. Tadi udah penjelasan sudah semua ya, Bu? Slide-nya masih ada belum? Masih Udah, ada atau udah selesai. selesai? Oke, siap. Selesai. Berarti waktunya kita tanya jawab nih, ya.
Oke, ya saya di sini akan membuka ya kurang lebih sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Jika Bapak-bapak, Ibu-ibu semua mau bertanya, boleh tulis di kolom komentar apa aja yang mau ditanya. Nanti kita akan pilih 3 sampai 5 pertanyaan yang akan bisa ditanyakan dan juga dijawab oleh Bu Dia. Tapi mungkin Bu Dia pengen tanya juga nih, kurang lebih nih selama saya kan lihat kayaknya Bu Dia kan udah puasa hampir setiap tahun juga pakai SGF, pakai susu skim, terus juga pakai Romil. Nah, pengalaman-pengalaman yang spesial apa sih yang Bu Dia pernah alamin lewat produk-produk ini gitu selama berpuasa? Maksudnya stamina-nya terjaga, terus begitu juga nggak lemes atau gimana gitu? Boleh diceritain sedikit Bu Dia? Oh ya, jadi sebelum memakai produk ini ya, sebelum memakai dua produk ini, yang saya rasakan setiap kali puasa, kalau pagi hari saya kalau pagi hari saya makan sahur dengan nasi, itu yang terjadi jam 10 pagi, itu perut saya udah perih Bu Olen. Gitu. Jadi perut udah perih, padahal pagi udah makan nasi banyak ya, udah minum beberapa ya susu dan lain-lain ya waktu itu, tapi jam 10 jam 11 tuh udah perih gitu, karena sebelumnya saya punya asam lambung, keluhan asam lambung gitu. Tapi lucu banget, justru pada saat pagi hanya sahur dengan 10 butir dan 1 saset kolostrum, saya tuh sampai jam 2 siang perutnya anteng, kayak perut itu udah cukup nutrisi gitu. Nah, jadi di situ saya bisa ngerasain, oh kalau makan nasi banyak itu yang kenyang perut, bukan sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kitanya masih kelaparan gitu. Sehingga jam 10 udah perih-perih gitu perut. Tapi kalau yang dikonsumsi adalah super green food dan susu kolostrum ini, jam 10 tenang-tenang aja. Ternyata karena ini makanannya selnya kenyang gitu. Bukan perutnya yang kenyang, sel-sel tubuhnya yang kenyang. Pantesan kita aman-aman aja, anteng-anteng aja tuh perut sampai sore gitu kan. Gitu Bu. Jadi akhirnya anak-anak saya 2 orang tuh puasanya Masya Allah nggak pernah terganggu, nggak pernah batal ya. Karena kita sekeluarga sahur dengan produk ini gitu. Oh, wow, luar biasa ya. Bu, ini ada pertanyaan nih dari Bu Nafisa. Kalau puasa Romil diminum sahur sama buka, itu gimana? Apa cuman buka aja atau sahur aja atau boleh dua-duanya? Oh ya, kalau boleh saya saran, khususnya di masa pandemi corona ini, karena kita butuh perisai untuk imun tubuh ya, sahurnya ditambahkan ini aja gitu. Sahurnya SGF dengan susu kolostrum sebagai perisai imun, dan luar biasanya tuh susu kolostrum ini tuh membunuh virus Bu Olen gitu. Nah, jadi waktu saya udah ngalamin kesehatan saya terbantu sekeluarga dengan susu ini, saya nemu ada jurnalnya bahwa di jurnal itu susu ini tuh ada kandungan imunoglobulin, IgG dan IgD itu berfungsi membunuh virus. Makanya keren banget di masa corona ini ya. Jadi ibadah puasa tetap bersemi di masa pandemi. Itu pakainya ini yang ada unsur antivirusnya gitu. Lalu saran saya ya, Romil ini untuk buka puasa. Nah, supaya buka puasanya menarik ya, itu boleh dibikin Romil es buah ya, es buah Romil gitu. Nah, gitu, terkait yang es buah Romil nih Bu Dia, mau nanya nih, kalau misalkan setelah buka puasanya itu makan es buah Romil, itu boleh nggak langsung makan berat? Maksudnya makan berat atau makan nasi ya jadinya ya? Atau didiamkan dulu beberapa saat baru makan atau gimana? Iya, jadi secara sunnahnya di Muslim ya, itu pada saat buka puasa itu sebaiknya 1 gelas air dengan buah kurma, gitu kan. Nah, karena tujuannya adalah 1 hari kita mengistirahatkan organ kan, gitu. Nah, jangan sampai pada saat buka, organ itu yang habis istirahat ya, tiba-tiba harus ngegiling makanan yang begitu padat, akhirnya proses perbaikan organ 1 hari tadi itu akhirnya melemah lagi gitu. Nah, saran saya kalau buka puasa itu 1 gelas air putih ya, lalu minum Romil
es buah romil nggak apa-apa karena buah itu ringan gitu kan. Lalu jangan pakai pemanis gula, sirup dan lain-lain dulu karena itu memberatkan lambung. Kalau madu itu kan pemanis alami ya, jadi memang legit. Madu itu memang banyak fungsinya juga. Jadi es buah romil itu nggak memberatkan lambung, Bu Olen. Nah, setelah ibadah sholat maghrib, ya, setelah ibadah sholat maghrib, itu baru deh boleh yang namanya makan nasi atau makan berat yang lain, gitu. Oke. Oke, next question Bu dari Pak Marcelinus Ardo. Di sini tadi kan Ibu Dia cerita bahwa sahur Ibu dengan SGF dan juga susu kolostrum. Nah, beliau nanya, sahur apa tidak perlu makan nasi atau berat lagi, Bu? Oke, jadi ini adalah yang pertama masuk ke dalam perut kita adalah dua ini. Kemudian setelah itu boleh nggak makan? Boleh, sesuai kebutuhan masing-masing, gitu ya, gitu. Dan artinya makan itu sebagai pelengkap, ya, yang utamanya ini, gitu. Jadi kebalik ya, biasanya kita makan yang utama, ini pelengkap, bukan, Bapak Ibu. Ya, setelah saya mengalami proses yang begitu panjang mengenali dua produk ini, ya, jadi akhirnya ini menjadi yang utama, makan menjadi tambahan. Iya, gitu. Boleh aja, gitu ya. Ya, next question Bu dari Pak Ali. Ini apakah ini yang tadi lanjut Bu es buah romil? Apakah mempengaruhi program diet nggak ya Bu kalau campur batu es dan buah-buahan seperti itu? Kalau untuk program diet itu tidak terlalu mempengaruhi. Yang mempengaruhi program diet itu jika esnya berlebihan, nah itu mempengaruhi. Tapi kalau sekedar satu batu es atau pakai air dingin supaya ada kesan segar, itu nggak apa-apa, gitu. Nggak terlalu berdampak kepada program dietnya, gitu. Dan paduan romil, madu dan buah-buahan itu justru menu diet Bu Olen, gitu. Setuju Bu. Menu diet sehat. Ya, ini ada lagi Bu. Next question dari dari Bapak atau Ibu Nyuklian. Ya, minum SGF dan susu kolostrum boleh berbarengan Bu? Oke, ya, jadi minum SGF dan susu kolostrum boleh banget berbarengan, ya. Kalau Bapak Ibu juga punya Niwana SOD, kemudian romil, itu semua boleh berbarengan karena dia punya fungsi yang berbeda semua untuk tubuh kita. Nah, susu skim itu kolostrum Bapak Ibu, ya, gitu. Nah, susu skim kita tidak mengandung kimia dan SGF juga tidak mengandung kimia sehingga tidak ada faktor yang melemahkan. Nah, mungkin pertanyaan itu muncul terkait dengan banyak kata para dokter dan ahli, minum obat nggak boleh pakai susu, soalnya nanti obatnya netral gitu kan. Nah, super green food bukan obat, jadi tidak ada yang akan dinetralkan dari super green food. Super green food itu nutrisi, sehingga pada saat diminum dengan susu kolostrum pun khasiatnya tidak akan turun, gitu. Gitu Bu Olen. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Kalau untuk ibu hamil, produk yang disarankan apa Bu? Boleh puasa nggak sih Bu kalau ibu hamil Bu? Oh iya, jadi saya pada saat saya hamil kedua anak saya tetap puasa Bu Olen, gitu. Nah, jadi saya tetap puasa, itu sebabnya ditambahkan dua produk yang sangat dahsyat ini, yang dari sisi puasa kita aman, ya, perut kita aman, daya tahan kita kuat. Dari sisi baby, ya, bayi yang kita kandung juga, ini bagus banget untuk mencegah cacat janin, ya. Ini bagus banget untuk menutrisi bayi yang ada dalam kandungan, ya. Ada luteinnya tinggi. Banyak banget deh kandungannya super green food ini yang bikin bayi itu jadi sangat sehat, ya. Kemudian kolostrum, ya, kolostrum ini juga sangat bagus untuk mengurangi keinginan untuk sindrom, ya, ibu hamil kan suka muntah-muntah gitu ya Bu Olen. Nah, kalau minum ini asam lambung di perutnya ibu hamil itu adem banget gitu. Saya ngalamin, ya,
hamil anak kedua tuh bau nasi aja saya udah pengen muntah gitu waktu itu. Tapi dengan ini itu menekan banget, menekan rasa kepengen muntah, perut nyaman banget. Jadi ini sangat bagus buat ibu hamil, apalagi dalam kondisi puasa. Jadi gitu. Oh, berarti sebenarnya walaupun hamil tetap boleh puasa ya Bu ya berarti ya? Oh boleh Bu, tapi sesuai kemampuan ya Bu ya, gitu. Tapi secara tuntunan itu boleh tidak puasa jika dirasa akan mengganggu kesehatan janinnya gitu. Nah, itu boleh tidak puasa. Nanti akan ada syarat-syaratnya bagaimana tuntunannya supaya boleh tidak puasa tadi gitu. Tapi kalau buat saya pribadi kan itu tujuannya jika mengganggu janinnya gitu. Nah, dengan minum ini yang ada janinnya nggak terganggu, malah ternutrisi. Iya. Buktinya anak-anak gitu. Ibu sehat ya Bu ya? Alhamdulillah dari kecil, waduh gede-gede semua. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya yang dari oh ini ada lagi yang nanya nih, kalau misalkan dicampur sama matcha romil, tunggu ya, bagi yang asam urat biasanya nggak minum SGF 10 butir karena sendi jadi kaku katanya. Romil dicampurkan matcha boleh Bu? Oh, romil dengan matcha. Jadi sebaiknya enggak karena nanti rasanya aneh Bu Olen. Oh, oke. Gitu. Gitu. Yang pertama matcha mengandung gula, gitu kan. Nah, jadi kurang pas kalau untuk menu diet, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua rasanya matcha tuh kan enak banget. Jadi nanti campur gitu. Campurnya tuh jadi kurang pas, iya. Kalau matcha sendiri aja gitu. Kalau romil boleh dicampur buah-buahan tadi gitu. Nah, lalu pertanyaan yang tadi tuh, pertanyaan yang bergabungan tadi kan asam urat nggak bisa minum ini 10, betul nggak? Iya, betul. Nah, buat yang asam urat ini spesial case. Jadi makan paginya, sahurnya boleh pakai romil ya. Jadi seperti itu. Buat yang asam urat bisa sahurnya 1 romil dan 1 susu ya. Dan boleh juga ditambahkan super green food mulai dari 3 butir ya. Jadi seperti itu. Okay. Bu Dia, kan romil kan cair. Susu skim juga cair. Kalau romil campur susu skim gimana Bu Dia? Saya pernah coba, rasanya jadi gimana ya, karena suka sama rasanya romil dan suka sama rasanya kolostrum ya atau susu skim. Kalau dicampur jadi sensasi rasanya jadi nggak ada gitu, iya gitu. Jadi lebih baik minumnya sendiri aja. Ya. Oke deh. Iya. Bahasan kali ini menarik banget ya tentang puasa sehat ya, karena memang banyak orang yang sering salah kaprah terhadap puasa. Jadi akhirnya waktu buka makannya jadi berlebihan, terus begitu juga langsung bukanya itu langsung makan banyak, jadi akhirnya setelah itu perutnya nangis. Nah, cuman kan dengan adanya informasi dan juga pengetahuan dari Bu Dia, ya makanya semua jadi tahu hal-hal yang benar tentang berpuasa yang. Oke, Bu Dia, terima kasih banyak buat kisi-kisi tentang puasa sehatnya ya. Saya yakin mungkin masih banyak yang mau bertanya, tapi tidak apa-apa. Nanti tulis aja di kolom komentar ya, beberapa pertanyaan nanti kita juga akan bantu jawab. Dan juga ibu-ibu dan bapak-bapak, jika Anda pengen tahu lebih dalam lagi tentang susu skim, tenang aja, nanti akan dikupas tuntas oleh ahlinya ya, yaitu di minggu depan ya. Di minggu depan di waktu yang sama, di hari yang sama, itu akan diulas terkait susu skim lebih dalam lagi oleh Dr. Mevi dan juga Dr. Usman. Jadi pastikan Anda mendaftar untuk acara minggu depan, pastikan Anda mendaftar formnya nanti yang akan di-share oleh leader-leader Anda ya. Dan juga tadi saya banyak membaca nih di kolom-kolom komentar, gimana sih cara jalanin bisnisnya, katanya juga ini ada peluang bisnisnya. Jadi untuk Anda tenang aja ya, besok di waktu yang sama jam 2 ya, live juga di IG ya.
ada acara 10 Million Men yang akan membahas tentang juga bisnis, tentang bisnisnya, menjalankan bisnisnya ya, yang akan dibawakan tentunya kan oleh orang yang luar biasa juga ya, seorang business owner dan juga business coach, yaitu Bapak Andi Sutanto. Jadi pastikan Anda mendaftar ke Google Sheet formulir yang akan di-share oleh N2000 Ordering ya, ke leader-leader Anda, ke grup ya, Anda boleh isi dan boleh daftar, dan besok nantikan waktunya dan tempatnya. Ya, untuk live IG kali ini ya kita akan selesaikan sampai di sini. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dia Puspitawati yang sudah men-share kiat-kiatnya untuk menjalankan puasa sehat buat kita semua. Terima kasih. Sampai satu pesan boleh, Bu Alen? Boleh, satu boleh. pesan terakhir? Boleh. Oke. Boleh. Silakan. Bapak Ibu, pada saat kita PSBB, jangan lupa protokol dari COVID-19, yaitu selalu pakai masker, ya. Dan masker kita dipakein plester antivirus. Plester antivirus kita adalah ventilator Nates, Bapak Ibu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa semuanya di acara besok di jam 2 siang. Tetap di IG N2000 KKD. See you. Bye-bye. See you, Bu Dia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.